Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Oktaviana, NIM 19173011059, akan menjelaskan tentang perincian ahli waris. Bismillahirrahmanirrahim. Perincian ahli waris dikelompokkan berdasarkan ahli waris berdasarkan kemungkinan bagian yang diperolehnya. Pertama, ada anak laki-laki. Anak laki-laki adalah termasuk ahli waris yang hanya sebagai asobah. Dengan demikian, ia bisa saja menerima semua hak harta warisan jika sendirian, atau menerima sisa harta jika ada ahli waris yang lain, atau berbagi atas dasar 2:1 jika bersama anak perempuan. Kedua, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemungkinan yang diperoleh adalah memperoleh seluruh sisa harta jika tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Terhijab Hirman atau terhalang jika ada anak laki-laki. Yang ketiga, bapak. Kemungkinan yang akan diperoleh oleh bapak adalah 1/6 bagian jika ada anak atau cucu laki-laki, 1/6 tambah asobah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Asobah jika tidak ada anak atau cucu baik laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, kakek atau bapaknya bapak. Kemungkinan yang akan didapat adalah terhijab Hirman jika ada bapak, 1/6 bagian jika ada anak atau cucu laki-laki, 1/6 ditambah asobah jika ada anak atau cucu perempuan. Yang kelima, saudara laki-laki kandung. Kemungkinan yang diperoleh adalah terhijab Hirman jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau bapak. Asobah bi'annas jika tidak ada anak atau cucu laki-laki atau bapak. 1/3 bagian ada masalah mustarokah. Yang keenam, yaitu saudara laki-laki sebapak. Kemungkinan yang diperoleh adalah terhijab Hirman jika ada anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung, atau saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan. Dan asobah bi'al-nafsi jika tidak ada anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan. Ketujuh, saudara laki-laki
seibu. Kemungkinan yang diperoleh adalah terhijab Hirman jika ada anak, cucu bapak, kakek, atau kakek sahih. 1/3 bagian jika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak, cucu, bapak, kakek. 1/6 bagian jika hanya seorang dan tidak ada anak, cucu, bapak, kakek. Kedelapan, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman sebapak. Mereka semua adalah ahli waris asobah yang hanya akan mendapatkan warisan jika masih ada sisa dan tidak ada yang menghalanginya. Adapun yang menghalangi mereka adalah ahli waris laki-laki yang lebih dekat dari mereka Yang ke-9, suami. Kemungkinan yang akan diperoleh adalah 1/2 bagian jika tidak ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. 1/4 bagian jika ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ke-10, anak perempuan. Kemungkinan yang diperoleh adalah 1/2 bagian jika hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki. 2/3 bagian jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki. Asobah bi'al khair jika bersama anak laki-laki. Ke-11, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemungkinan yang diperoleh adalah terhijab Hirman jika ada anak laki-laki, 2 orang anak perempuan atau lebih. 1/2 bagian jika sendirian dan tidak ada cucu laki-laki atau 1 anak perempuan. 2/3 bagian jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki atau seorang anak perempuan. 1/6 bagian jika ada 1 anak perempuan tetapi tidak ada cucu laki-laki. Asobah bi'al khair jika ada cucu laki-laki. Ke-12, ibu. Kemungkinan yang diperoleh adalah 1/3 bagian jika tidak ada anak, cucu, 2 orang saudara atau lebih. 1/6 jika ada anak,
cucu atau 2 orang saudara atau lebih. 1/3 bagian dari sisa jika termasuk hurain. Ke-13 yaitu nenek, baik dari bapak atau dari ibu. Kemungkinan yang diperoleh adalah terhijab hirman jika ada ibu atau bapak. Untuk nenek dari bapak, artinya nenek dari ibu atau ibunya ibu, terhalang oleh ibu dan nenek dari bapak atau ibunya bapak, terhalang oleh bapak dan ibu. 1/6 bagian jika tidak ada penghalang atau ibu atau bapak. Ke-14 saudara perempuan kandung. Kemungkinan yang diperoleh adalah terhijab hirman jika ada anak atau cucu laki-laki, bapak, dan 1/2 bagian jika sendirian dan tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung. 2/3 bagian jika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung. Asobah bi'al khair jika bersama saudara laki-laki kandung. Asobah ma'al khair jika tidak ada saudara laki-laki kandung tetapi ada anak atau cucu perempuan. Ke-15 saudara perempuan sebapak. Kemungkinannya yang diperoleh adalah terhijab hirman jika ada anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung, atau saudara perempuan kandung ketika bersama anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki. 1/2 bagian jika sendirian dan tidak ada saudara laki-laki sebapak atau saudara perempuan kandung. 2/3 bagian ketika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak atau cucu perempuan, saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan. 1/6 bagian jika bersama saudara dan seorang saudara perempuan kandung. Asobah bi'al khair jika bersama saudara laki-laki sebapak. Asobah ma'al khair jika bersama ada anak dan atau cucu perempuan. Ke-16
saudara perempuan seibu. Kemungkinan memperoleh warisan yaitu terhijab hirman jika ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan, bapak atau kakek. 1/3 bagian jika 2 orang atau lebih. 1/6 bagian jika hanya seorang. Ke-17, istri. Kemungkinan yang diperoleh adalah 1/4 bagian jika tidak ada anak atau cucu. 1/8 bagian jika ada anak atau cucu. Demikian tadi penjelasan tentang perincian ahli waris. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.